sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melkisedek Kanaitang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, program studi ekonomi. Saya adalah guru ekonomi di SMA Negeri 1 Popayatno. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan dengan mengambil materi semester genap, yaitu permintaan dan penawaran di kelas 10 dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat ya? Sehat. Semoga kita kesana ya. Ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini kita akan awali dengan doa. Dan doa dipimpin oleh doa. Baik teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Jadi dibiasakan dalam setiap aktivitas kita selalu awali dengan Berdoa. baik. Untuk mengecek keadaan adik-adik sekalian, keluarga absen dulu. Jadi nama di pagi silakan rekannya. Yang pertama Mustika Nurhikmah Mateo, ya, Kristia Pereira, Hadir. Yolanda Ibrit Sabadari, Hadir. Alfa Giovanni Frans, Sanggita Deki, Panista Daranta, Hadir. Stefani Ponto, Hadir. Sri Perawati Nungko, Hadir. Adita Ko, yang lain apa? Yang lanjut Nisa Madu, Hadir. Desi Lalipa, Hadir. Kamelia Ika, Hadir. Joya Bongso. Oke, surat ada ya? Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, karena kemudian masih ada yang duduk di belakang di depan kosong, bahwa yang bagian belakang untuk bisa mengisi tempat yang kosong di depan. Silakan. Saya kita lebih mudah dalam proses. Yang satu. Oke, jadi sebelum masuk ke materi, perlu diketahui dulu. Siapa sini yang biasa berjual? Menjual apakah secara online kah, atau cuma di rumah? Ada? Ya. Apa yang dilakukan ketika menjual? Promosikan. Iya, menawarkan. Dan apa lagi? Kemudian mempromosikan, kemudian menawarkan. Nah, di kedai itu dinamakan apa? Penawaran. Kemudian berikut, saat ini biasa sering belanja mau di pasar tradisional maupun di pasar modern. Semua ya? Nah, biasanya mau kalau beli di pasar apa yang mau dibikin? Tawar ya? Jadi misalnya harganya berapa, kemudian tawarkan supaya lebih murah. Nah, kegiatan itu dinamakan apa? Dari segi konsumen meminta harga sekian supaya bisa kita beli secara perempuan. Nah, jadi kegiatan apa yang saya jelaskan tadi itu adalah kegiatan mengenai penawaran dan permintaan. Jadi penawaran itu dari segi konsumen, dari produsen atau penjual. Kemudian untuk permintaan itu dari segi konsumen atau pembeli. Biasanya kan kalau di pasar itu ada yang namanya tawar-menawar sampai mencapai namanya harga kesepakatan. Ya, harganya cukup gimana? Itu biasa ya? Biasa. Jadi materi kita untuk pertemuan kali ini yaitu mengenai permintaan dan penawaran. Nah, apa yang kita akan pelajari pada pertemuan kali ini? Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian permintaan dan pengertian penawaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis permintaan dan penawaran.
membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. dan paling terakhir adalah hukum permintaan dan Penawaran. penawaran. Nah, untuk materi untuk pembelajaran ekonomi, jadi kita punya namanya KKN ya, yang standarnya itu batasan minimal itu kalau ekonomi dia minimal 70. Selain itu diperhatikan adalah dari segi kehadiran, kemudian dari tugas, kelengkapan tugas sampai kelengkapan keuangan. Jadi pertemuan kita kali ini yang akan diterapkan yang pertama, gue akan menjelaskan materi secara singkat dulu. Kemudian ada pemutaran video mengenai hukum permintaan dan penawaran. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Jadi masing-masing kelompok akan dibentuk kelompok dan masing-masing kelompok akan mendapatkan lembar kerja peserta didik yang masing-masing kelompok berbeda artikelnya, artikel yang berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Jadi kalian berdiskusi berdasarkan kata yang ada, lihat angka-angkanya, dikerjakan, dijawab. Setelah kalian diskusi, selanjutnya adalah penyampaian hasil diskusi. Nah, setelah selesai diskusi kita masuk ke kita tutup. Ada untuk apa? Simpulan pertemuan hari ini. Kemudian kita akan memberikan pengajuan soal untuk menguji seberapa jauh pemahaman kalian mengenai materi pada hari ini. Permintaan berdasarkan junjungannya. Permintaan berdasarkan junjungannya bagian A, permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu. Bagian B, permintaan pasar. Hasil permintaan dari permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu pada saat bersamaan. Jadi permintaan berdasarkan jumlah. Kalau individu cuma orang ya. Kalau permintaan pasar itu beberapa orang individu dalam waktu yang bersamaan. Ini namanya permintaan pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada dan barang substitusi. ya harga barang komplementer, barang substitusi. Kalau barang komplementer itu barang apa? Barang komplementer itu adalah barang pelengkap ya. Barang pelengkap. Jadi misalnya contoh gini, kalau orang cuma jual ayam, ya kan, ayam goreng harganya cuma sekian. Ketika dilengkapi dengan nasi, dengan apa, dengan kelapanya, dengan sambalnya, maka harganya kan berbeda. Barang komplementer. Kalau barang substitusi itu barang pengganti ya. Jadi kalau misalnya teman cuma bisa beras, penggantinya apa? Misalnya ubi-ubian, mau ubi di jalan ya. Tuh. Yang berikut, pasca berikut itu jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan mempengaruhi permintaan. Kalau orang punya pendapatan 1 juta, jelas dia permintaannya barang yang dibeli adalah di bawah dari harga 1 juta. Yang mungkin kan pendapatan 1 juta, kemudian mau minta barang yang dibeli barang itu dia 1 juta. Berbeda dengan orang yang pendapatan misalnya 3 juta, maka dia permintaannya bisa lebih dari 1 juta. Jadi pendapatan juga berpengaruh dalam permintaan. Nih jumlah dan karakteristik juga berpengaruh dalam permintaan. Jadi kalau masyarakatnya banyak, berarti permintaannya juga masih banyak. Yang berikut, nih perubahan tradisi, mode dan selera masyarakat. Kan masing-masing orang punya selera ya. Ada yang suka warna merah kah, ada yang suka warna biru kah. Dia berusaha. Kemudian yang terakhir adalah harga barang dan jasa. Yang terakhir adalah hukum permintaan dan penawaran. Nah, sebelum dijelaskan mengenai hukum permintaan dan penawaran, video yang menjelaskan mengenai permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda bertanya, kenapa ya harga semangkok mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya, dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya?
Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga 5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di 6.000 dan masih laku juga. Duh, coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni, Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya? Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan? Permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi, di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang menjadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan? Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya? Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi nih. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa Anda lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini biasa disebut sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh para pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh para pengusaha. Hehehe, sangat indah bukan? Hukum permintaan dan penawaran. Kita mulai yang pertama adalah hukum permintaan. Coba dibaca kira. Apabila harga suatu barang dan jasa meningkat, maka
jumlah kuantitas yang diminta itu akan menurun. Sebaliknya, kalau harga barang itu menurun, maka kuantitas atau jumlah barang yang diminta akan meningkat. Sehingga tadi itu gambarnya dari kiri atas ke bawah. Tadi permintaan, ya kan? Ini jumlah yang diminta di sini dari 0 sampai berapa? Harganya ini dari harga 1000 naik sampai ini. Jadi kalau harganya cuma sedikit, harganya tinggi, maka permintaan itu sedikit. Ketika harga rendah, maka permintaan akan banyak. Jadi kalau harga barang meningkat, diminta akan menurun. Jadi kebalikan ya, harga naik, yang diminta akan turun. Kalau harga turun, diminta akan naik. Itu permintaan. Nah, bagaimana yang penawaran? Nih, hukum penawaran. Coba dibaca. Suruh kalian. Penawaran adalah jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang ditawarkan juga semakin menurun. Ya, nih. Jadi kalau penawaran, kalau harga barang jasa meningkat, barang jualan juga akan meningkat. Kata ya kan, ketika sudah banyak harga barang semakin naik, semakin banyak stoknya yang dipersiapkan. Tapi ketika harga menurun, maka barang yang ditawarkan juga akan menurun. Pengerjaan yang ada di RKPD. Jadi sebelum itu, pokoknya bentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi kelompok 1 akan diketuai oleh Besin dan Ika. Kemudian kelompok 2 akan diketuai oleh Mustika. Kelompok 3 oleh Stefani Ponto. Oke, silakan bentuk kelompok ya. Kelompok 3 di sebelah sana. Yang belum disebutkan nama itu ada kelompok 3. Yang belakang ini apa? Jadi kalau ada yang belum tahu dari pertanyaan, jadi ya. Silakan ya dikerjakan. Kalau ada yang kurang dipahami, bertanya.
Jadi jawabannya berdasarkan hasil ini. General minimal itu belakang. Karena harus begini. Ya. Mana? Iya, apa yang sekolah. Jadi apa yang terus? Misalnya dari sebentar apa? Kalau penawaran, waktu penawaran. Kelangkaan. Terjadinya kelangkaan air bersih. Terjadinya kelangkaan. Sudah kelompok 1. Bahan bakunya lambat. Oke, nanti kita akan melakukan pemaparan dari hasil diskusi masing-masing kelompok. Dipisahkan oleh kelompok 1. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang permintaan dan penawaran. Dari kelompok 1, kami akan memperkenalkan nama. Nama saya Sri Firawati Hirmuto dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Kamelia Ika. Perkenalkan, nama saya Nisa Mano. Saya Busina Pasar Sabila. Jadi menurut artikel yang kami baca dan kami teliti, artikel tersebut yaitu naiknya harga pangan menjelang Ramadan. Berdasarkan artikel yang sudah kami baca serta kami analisis, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga pangan yaitu faktor produksi, bencana alam, serta faktor kemajuan teknologi. Dan adapun pengaruh kenaikan harga pangan terhadap jumlah penawaran atau pasokan dari petani dan para pedagang minim. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan peningkatan harga pangan sehingga tersedia pasokan dan stabilitas harga khususnya di daerah kawasan 3T, yaitu terdepan, terluar, tertinggal, dapat terjaga. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Kamelia Ika. Barang tersebut dengan barang substitusi atau pengganti. Sekian dari kelompok 1, lebih dan kurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penampilan dari kelompok 1. Di kelompok dulu. Silakan dari kelompok 2 untuk melakukan hasil diskusi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk kita semua. Siang. Kami dari
kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dibacakan oleh saudari Mustika Nurul 8EU. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kelangkaan air bersih dan pengaruhnya terhadap kenaikan harga air bersih. Faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan air bersih yaitu curah hujan yang rendah dan kekeringan yang melanda bendungan-bendungan di daerah tersebut. Masalah yang lebih dalam terkait ketersediaan air terlihat dari kondisi beberapa bendungan yang hanya mampu memasok air selama 2-3 bulan ke depan. Pengaruh terhadap kenaikan harga air bersih mengakibatkan sekitar 1 juta penduduk berebut untuk mendapatkan air dalam jumlah yang mencukupi. Baik, penjelasan yang selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan apa pengaruh kenaikan permintaan air bersih terhadap jumlah penawaran air bersih bagi produsen. Dampak yaitu para penjual makanan terpaksa menutup usahanya karena sulitnya mempersiapkan bahan makanan tanpa adanya pasokan air yang memadai. Dan yang ketiga, apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan peningkatan permintaan air bersih? Yaitu dalam mengatasi tantangan ini, kerjasama antar pemerintah, lembaga pengelolaan air, dan masyarakat menjadi kunci untuk menjaga ketahanan air yang berkelanjutan di masa depan. Dari kami, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tuh penonton dari kelompok 2. Dengan muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Baik, perkenalkan, nama saya Yolanda Ibrit Sabanari. Saya dari kelompok 3 dan sebagai moderator di kelompok ini. Dan akan mempresentasikan dari awal solar langka bisa berimbas pada kenaikan harga bahan pokok. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman-teman saya. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Sultan Miki. Saya akan membacakan soal dari presentasi kami. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kelangkaan solar? Jelaskan pengaruhnya terhadap kenaikan harga bahan pokok. Yang kedua, apa pengaruh kenaikan permintaan solar terhadap jumlah penawaran solar bagi produsen? Karena dengan terlambatnya distribusi barang dapat menyebabkan kelangkaan di pasar dan ditakutkan akan terjadi disparitas harga dan menyebabkan kelangkaan barang membuat harga naik. Untuk yang kedua, pengaruhnya karena jumlah permintaan solar semakin meningkat dari konsumen sehingga membuat produsen mendapatkan keuntungan yang banyak. Baik, untuk yang nomor 3 yaitu melakukan normalisasi terhadap permintaan solar dengan merealisasikan subsidi hingga lebih dari 10% dari kuota yang ada. Baik, sekian dari kami dari kelompok 3 yang sudah membacakan hasil diskusi kami. Dan semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke-10 untuk kelompok 3. Hasil kita dari masing-masing kelompok sudah selesai. Dan sekarang kelompok ini bertanya untuk mengukur bagaimana tentang teman kalian mengenai materi apa yang sudah dipelajari pada hari ini. Nah, mungkin yang pertama, ada yang bisa menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Ya. Harga barang substitusi, Ya. harga barang komplementer, jumlah pendapatan, selera konsumen, intensitas kebutuhan konsumen, perkiraan harga pada masa depan, jumlah penduduk, dan hari raya keagamaan. Baik, dari itu. Nah, ada yang tahu pengertian dari permintaan? Apa itu permintaan? Itu barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen. Ya, jadi selain diinginkan harus disertai dengan kemampuan untuk membeli. Bahwa itu dikatakan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yaitu harga barang itu sendiri, harga barang pengganti, biaya produksi, kemajuan teknologi, pajak, dan perkiraan harga pada masa depan. Apa itu penawaran? Penawaran adalah kualitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen
pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Dari pembelajaran kita pada hari ini, kira-kira yang bisa membuat kesimpulan terkait permintaan dan penawaran? Ada? Penawaran itu jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Kalau permintaan dia jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan disertai dengan kemampuan untuk dibeli. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai harga keseimbangan pasar. Jadi titik pertemuan antara permintaan dan penawaran itu yang namanya harga keseimbangan pasar. Jadi mana harga yang pas untuk dijual. Jadi ketika harga sekian, permintaan akan sama dengan penawaran. Nah, untuk materi pembelajaran kita pada hari ini nanti akan dilakukan refleksi ya. Jadi refleksi kita pelajaran ini akan dikirim lewat link di HP masing-masing. Jadi bisa di situ memberikan tanggapan bagaimana proses pembelajaran selama pertemuan kali ini. Apakah menyenangkan, kurang menyenangkan. Kemudian ada saran-saran silakan sampaikan melalui link tersebut. Dan untuk materi pertemuan kita akan diakhiri dengan doa dan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Baik teman-teman, kita telah selesai melaksanakan pembelajaran. Namun sebelum kita kembali ke kelas kita masing-masing, mari kita berdoa dulu agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kembali. Berdoa selesai. Ya. Oke, terima kasih dan sampai ketemu lagi pertemuan berikutnya. Selamat siang. Siap.